Halo sahabat Daily Stoic, pernahkah kalian merasa bahwa hidup terkadang terlalu berat, seolah-olah setiap langkah yang kita ambil dibayangi oleh pikiran negatif dan rasa pesimis yang tak kunjung hilang? Saya tahu perasaan itu dan saya pernah berada di titik yang sama. Seringkali kita tidak menyadari bahwa cara kita berpikir dan kebiasaan sehari-hari kita ternyata mempengaruhi cara kita melihat dunia. Kebiasaan kecil yang terlihat sepele bisa secara perlahan membentuk pola pikir yang pesimis, membuat kita terjebak dalam lingkaran perasaan negatif yang sulit untuk diputus. Namun, ada kabar baiknya, semua itu bisa diubah. Kita semua punya pilihan untuk keluar dari lingkaran pesimis dan melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih cerah. Kuncinya adalah mengenali kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita jatuh ke dalam pola pikir negatif, dan kemudian menggantinya dengan kebiasaan yang mendukung pertumbuhan positif. Di video ini kita akan membahas 10 kebiasaan yang perlu kita hindari agar kita bisa tetap optimis, kuat, dan bersemangat menjalani hidup. Setiap kebiasaan ini mungkin sudah kita lakukan tanpa sadar, tapi dengan langkah-langkah sederhana, kita bisa mulai melepaskan diri dari pola pikir pesimis. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir karena di sini saya akan berbagi pengalaman pribadi dan tips yang bisa langsung kalian terapkan untuk membangun pola pikir yang lebih positif dan berdaya. Kalau kalian pernah merasa lelah dengan siklus negatif ini, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mulai berubah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan inspirasi baru dari konten-konten kami. Dan jika video ini bermanfaat, bagikan juga ke teman atau keluarga yang mungkin sedang membutuhkan dukungan. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan ubah cara pandang kita terhadap hidup satu langkah kecil pada satu waktu. Pertama, mengeluh tanpa mencari solusi. Mengeluh adalah kebiasaan yang mungkin terasa sangat melegakan, setidaknya di awal. Dulu saya juga merasa bahwa mengeluh bisa membantu saya meredakan stres, seperti saat kita mengungkapkan frustrasi pada teman atau keluarga tentang sesuatu yang terasa tidak adil atau sulit dalam hidup kita. Tapi perlahan, saya sadar bahwa mengeluh berulang kali tanpa mencoba mencari solusi hanya membuat situasi terasa lebih parah. Saya dulu sering merasa bahwa semua keluhan itu memberi sedikit kepuasan, tapi sebenarnya hanya sementara. Setelah efek sementara itu hilang, rasa frustrasi kembali lebih berat daripada sebelumnya. Saya ingat masa-masa di mana saya mengeluh tentang pekerjaan, tentang hubungan, bahkan hal-hal kecil seperti kemacetan atau cuaca yang panas. Tanpa disadari, saya terjebak dalam pola mengeluh tanpa mencari solusi konkret. Ini membuat saya semakin pesimis dan merasa tidak punya kendali atas hidup saya. Tapi seiring waktu, saya belajar bahwa mengeluh adalah bentuk pelarian dari tanggung jawab untuk bertindak. Jika kita terus-menerus mengeluh tanpa mencari jalan keluar, maka kita hanya memberi ruang pada negativitas untuk berkembang. Untuk mengubah kebiasaan ini, saya mulai memaksa diri untuk berfokus pada solusi setiap kali merasa ingin mengeluh. Misalnya, ketika pekerjaan terasa terlalu berat, saya belajar untuk mengidentifikasi bagian mana yang bisa saya atur atau jadwalkan ulang. Saya mencoba mengalihkan fokus saya dari hanya berbicara tentang masalah menjadi mencari solusi konkret, sekecil apapun itu. Lambat laun, kebiasaan ini memberi saya rasa percaya diri yang lebih besar. Saya merasa bahwa saya mulai memiliki kendali atas hidup saya sendiri. Dan yang paling penting, saya melihat bagaimana perspektif ini membuat hidup terasa lebih ringan. Jadi jika kalian sering merasa terjebak dalam kebiasaan mengeluh, coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Mulailah dengan langkah kecil dan terus maju. Dengan cara ini, kita memberi ruang bagi optimisme untuk tumbuh. Mengeluh tanpa solusi hanya akan memperberat hidup kita, sementara mencoba mencari solusi akan membuat kita merasa lebih baik dan lebih berdaya. Kedua, terlalu fokus pada kegagalan di masa lalu. Seperti kebanyakan dari kita, saya juga pernah mengalami kegagalan yang membuat saya merasa sangat terpukul. Saya pernah gagal dalam sebuah tujuan yang saya inginkan,
Dan saat itu saya merasa sangat hancur. Pekerjaan yang saya anggap sebagai batu loncatan untuk meraih mimpi malah berakhir mengecewakan. Semua usaha yang saya curahkan tampak tidak berarti, dan saya mulai mempertanyakan kemampuan diri saya sendiri. Apakah saya cukup baik? Apakah saya punya kemampuan yang sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui saya setiap kali saya mencoba untuk melangkah maju. Pada akhirnya, saya terjebak dalam pola pikir negatif, selalu kembali ke kegagalan itu setiap kali ingin mencoba hal baru. Saya takut akan rasa sakit yang sama, takut bahwa kegagalan itu akan terulang lagi. Dan inilah jebakan sebenarnya. Ketika kita terus fokus pada kegagalan masa lalu, kita seolah-olah mengunci diri dalam penjara ketakutan dan pesimisme. Kita mulai melihat diri kita bukan sebagai seseorang yang belajar dari pengalaman, melainkan seseorang yang tak mampu sukses. Namun, perubahan besar terjadi ketika saya mencoba mengubah sudut pandang saya. Saya menyadari bahwa kegagalan sebenarnya adalah guru yang paling berharga. Kegagalan itu memberikan pelajaran yang tidak mungkin kita dapatkan dari keberhasilan. Ketika saya mulai merenungkan apa yang salah, saya menyadari banyak hal yang bisa saya perbaiki dan pelajari. Daripada menghindar, saya mulai menganggap kegagalan sebagai bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Mulailah dengan cara sederhana, teman-teman. Setiap kali kegagalan itu muncul dalam pikiran, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Perlahan, kita akan melihat bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan kita, bukan akhir dari segalanya. Dengan menerapkan pola pikir ini, saya berhasil melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu dan membangun kembali kepercayaan diri. Ingatlah, fokus pada masa depan dan terus belajar dari masa lalu. Karena kita bukan hanya hasil dari kegagalan, tapi juga hasil dari usaha kita untuk bangkit. Ketiga, membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial seperti sekarang, kita begitu mudah melihat kehidupan orang lain hanya dengan sentuhan jari. Setiap hari kita melihat orang lain berbagi kebahagiaan mereka, pencapaian, perjalanan liburan, dan semua hal yang terlihat sangat sempurna. Saya pun pernah terjebak dalam kebiasaan ini. Dulu, ketika membuka media sosial, saya selalu merasa rendah diri. Orang lain tampak lebih sukses, lebih bahagia, dan memiliki kehidupan yang sempurna sementara hidup saya seolah-olah berjalan di tempat. Akibatnya, saya mulai mempertanyakan apa yang saya miliki. Saya merasa apa yang sudah saya capai masih jauh dari cukup. Bahkan, saya mulai mengabaikan hal-hal baik dalam hidup saya sendiri karena terus-menerus melihat apa yang orang lain miliki. Perasaan ini berujung pada perasaan pesimis dan tidak puas. Ketika saya terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain, saya lupa bahwa setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Tidak ada yang bisa tahu apa yang sebenarnya mereka lalui di balik layar kehidupan sempurna mereka. Ketika saya menyadari dampak negatif dari kebiasaan ini, saya mulai mencoba untuk mengubah perspektif saya. Daripada melihat kehidupan orang lain sebagai standar keberhasilan, saya mulai fokus pada perkembangan pribadi saya sendiri. Saya mulai membandingkan diri saya yang sekarang dengan diri saya yang dulu, bukan dengan orang lain. Ini adalah perubahan besar yang membantu saya untuk lebih bersyukur dan berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Saya belajar bahwa kita tidak perlu menjalani hidup seperti orang lain, karena perjalanan setiap orang unik dan berharga. Jika kalian juga sering merasa rendah diri karena membandingkan diri dengan orang lain, ingatlah bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Fokus pada perkembangan pribadi dan syukur atas apa yang kita miliki akan membawa perasaan yang jauh lebih memuaskan. Hidup ini bukan tentang siapa yang lebih dulu atau lebih cepat mencapai tujuan, tapi tentang bagaimana kita menikmati perjalanan kita sendiri. Jadi mulai sekarang, berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan lihatlah betapa banyak hal indah yang ada dalam diri kita sendiri. Keempat, menghindari tantangan. Saya dulu adalah orang yang sangat suka berada di zona nyaman. Rasanya aman, stabil, dan tidak ada risiko besar yang harus dihadapi. Tapi ada satu hal yang saya sadari kemudian. Zona nyaman membuat hidup terasa stagnan. Saya tidak tumbuh,
saya tidak belajar hal baru, dan saya mulai merasa hampa. Menghindari tantangan adalah kebiasaan yang ternyata hanya membawa saya pada rasa pesimis dan keraguan diri yang lebih besar. Saya mulai merasa bahwa saya tidak cukup berani atau cukup mampu untuk menghadapi hal-hal sulit. Saat saya melihat kembali, saya menyadari bahwa setiap kali saya menghadapi tantangan, saya selalu merasa lebih kuat dan lebih percaya diri setelahnya. Tantangan mengajarkan saya banyak hal yang tidak mungkin saya dapatkan di zona nyaman. Ketika saya memutuskan untuk menghadapi tantangan pertama saya, yaitu berbicara di depan umum, saya begitu gugup dan takut akan hasilnya. Tapi ternyata setelah saya melewatinya, perasaan yang saya rasakan luar biasa. Rasa percaya diri saya meningkat, dan saya merasa memiliki kemampuan lebih dari yang saya kira sebelumnya. Ini menjadi titik balik besar dalam hidup saya. Saya mulai menghadapi tantangan kecil-kecilan dengan cara yang sama, dan sedikit demi sedikit, rasa optimisme tumbuh dalam diri saya. Jika kita terus menghindari tantangan, kita akan terjebak dalam siklus ketakutan dan pesimisme. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan biarkan rasa takut menghalangi kita dari potensi yang sebenarnya. Jadi, teman-teman, jangan takut dengan tantangan. Mulailah dari hal-hal kecil yang membuat kalian keluar dari zona nyaman. Percayalah, ketika kalian berhasil melewati satu tantangan, kalian akan merasa lebih kuat dan lebih percaya diri untuk menghadapi tantangan berikutnya. Dan itu adalah modal besar untuk menjalani hidup dengan penuh optimisme. Kelima, menganggap kritikan sebagai serangan pribadi. Saya dulu adalah tipe orang yang sangat sensitif terhadap kritikan. Setiap kali ada yang memberi masukan atau kritik terhadap pekerjaan saya selalu merasa itu adalah serangan langsung terhadap diri saya. Akibatnya, saya menjadi defensif dan tidak mau mendengarkan, karena hati saya sudah tertutup dengan perasaan tersinggung. Tapi seiring waktu, saya mulai menyadari bahwa dengan menganggap kritikan sebagai serangan pribadi, saya hanya menutup diri dari peluang untuk belajar. Ketika kita terus melihat kritikan sebagai ancaman, kita akan kesulitan untuk tumbuh. Pikiran kita akan dipenuhi oleh rasa takut akan penilaian orang lain, dan itu membuat kita semakin pesimis terhadap kemampuan kita. Namun, saya perlahan mulai mengubah cara pandang saya. Saya belajar bahwa tidak semua kritikan adalah negatif. Banyak di antaranya yang sebenarnya sangat membantu untuk perkembangan saya. Saya ingat satu kritik yang diberikan oleh rekan kerja saya. Pada awalnya saya merasa sangat tersinggung, tapi setelah saya pikirkan lagi, saya menyadari bahwa dia benar. Dari situ, saya mencoba untuk mulai membuka diri terhadap kritik. Saya menganggapnya bukan sebagai serangan, tapi sebagai umpan balik yang bisa membantu saya menjadi lebih baik. Ini bukan proses yang mudah dan membutuhkan waktu bagi saya untuk benar-benar menerima kritik dengan lapang dada. Namun, perlahan saya melihat perbedaannya. Semakin terbuka terhadap masukan, saya semakin sadar akan potensi yang bisa saya kembangkan. Alih-alih menutup diri, saya belajar dari mereka yang melihat sesuatu dari sudut pandang berbeda. Jadi jika kalian merasa sulit menerima kritikan, cobalah untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Ketika kita tidak lagi merasa terancam oleh masukan orang lain, kita akan memiliki pola pikir yang lebih terbuka dan positif. Dan percayalah, dengan begitu kita akan jauh dari rasa pesimis, karena kita selalu dalam proses menjadi pribadi yang lebih baik. Keenam, terlalu keras pada diri sendiri. Ada masa ketika saya sangat keras pada diri saya sendiri. Saya merasa bahwa standar kesuksesan harus sangat tinggi, dan setiap kegagalan kecil adalah cerminan dari ketidakmampuan saya. Saya terbiasa menyalahkan diri sendiri setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Bahkan, saya sering mengkritik diri saya dengan sangat tajam, jauh lebih tajam daripada kritik orang lain. Kebiasaan ini meskipun awalnya terasa seperti cara untuk mendorong diri agar lebih baik, ternyata justru membawa saya ke dalam siklus pesimisme dan rendah diri. Ketika kita terlalu keras pada diri sendiri, kita lupa bahwa manusia itu tidak sempurna. Semua orang membuat kesalahan, dan itu adalah bagian dari proses belajar. Namun, saat saya terus-menerus menuntut diri untuk selalu sempurna, saya mulai kehilangan kemampuan untuk menghargai pencapaian-pencapaian kecil dalam hidup.
Saya terus memfokuskan diri pada apa yang belum bisa saya capai, bukan pada usaha dan progres yang telah saya buat. Perlahan-lahan, saya mulai sadar bahwa saya perlu memberikan lebih banyak empati kepada diri sendiri. Saya mulai belajar untuk mengakui setiap kemajuan kecil yang saya capai dan belajar dari setiap kesalahan tanpa merasa harus menyalahkan diri sendiri. Saya menyadari bahwa kita semua berproses dan tidak ada jalan instan menuju kesuksesan. Ketika saya mulai memperlakukan diri saya dengan lebih lembut, saya merasa lebih damai dan termotivasi untuk terus berusaha tanpa tekanan yang berlebihan. Jika kalian pernah merasa terlalu keras pada diri sendiri, cobalah untuk memberi diri kalian ruang untuk belajar dan berkembang. Ingatkan diri bahwa tidak apa-apa untuk tidak sempurna. Dengan memberikan empati kepada diri sendiri, kita akan memiliki pandangan yang lebih optimis dan damai dalam menjalani hidup. Ingatlah, kita adalah sahabat terbaik bagi diri kita sendiri, dan dengan kasih sayang, kita akan lebih mudah bangkit dan terus maju. Ketujuh, menghindari tanggung jawab. Menghindari tanggung jawab mungkin terasa seperti cara cepat untuk menghindari stres. Dulu, saya sering berpikir bahwa jika saya tidak mengambil terlalu banyak tanggung jawab, hidup saya akan lebih ringan. Namun, semakin sering saya menghindar, semakin besar pula rasa cemas dan ketidakpuasan yang saya rasakan terhadap diri sendiri. Saya mulai merasa bahwa saya tidak cukup berani untuk menghadapi tantangan hidup, dan ini mengikis rasa percaya diri saya. Menghindari tanggung jawab hanya menciptakan lingkaran ketakutan dan rasa pesimis dalam diri kita. Ketika kita menolak untuk mengambil peran aktif dalam hidup, kita juga kehilangan kesempatan untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa kita mampu. Saya menyadari ini ketika akhirnya saya mulai menerima tanggung jawab kecil dan melihat bahwa saya sebenarnya bisa melakukannya. Awalnya memang sulit, tapi perlahan saya merasa lebih percaya diri setiap kali berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang awalnya tampak menakutkan. Dengan menerima tanggung jawab, saya juga mulai merasakan bahwa hidup saya memiliki arah. Setiap tantangan yang saya hadapi memberikan saya pelajaran baru, dan saya mulai merasa bahwa saya memiliki kontrol lebih atas hidup saya sendiri. Ini adalah perasaan yang sangat membebaskan. Saya sadar bahwa selama ini, menghindari tanggung jawab hanya memperkuat rasa pesimis saya, sementara dengan menerima tanggung jawab, saya justru merasa lebih optimis dan kuat. Jika kalian sering menghindari tanggung jawab karena takut gagal atau tidak yakin bisa melakukannya, cobalah untuk mulai dari tanggung jawab kecil. Setiap langkah kecil yang kita ambil akan membangun keberanian dan keyakinan dalam diri kita. Hidup ini penuh tantangan, tapi dengan mengambil tanggung jawab, kita memberi diri kesempatan untuk tumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kedelapan, membiarkan rasa takut menguasai. Rasa takut adalah emosi yang sangat manusiawi. Saya yakin semua dari kita pasti pernah merasakannya. Tapi, ada masa ketika saya membiarkan rasa takut menguasai saya sepenuhnya. Setiap kali ingin mencoba hal baru, rasa takut akan kegagalan atau penilaian orang lain selalu menghentikan langkah saya. Akhirnya, saya terjebak dalam pola pikir yang membuat saya merasa tidak mampu. Rasa pesimis mulai merayap, dan saya merasa dunia ini tidak memberikan banyak pilihan. Saat kita membiarkan rasa takut mengambil alih, kita sebenarnya sedang mengikat diri kita sendiri. Kita menciptakan batasan yang hanya ada di dalam pikiran kita, seolah-olah kita tidak mampu mencapai sesuatu yang lebih baik. Tapi saat saya memutuskan untuk melawan rasa takut, hal pertama yang saya sadari adalah bahwa ketakutan itu tidak sekuat yang saya bayangkan. Saya mulai menghadapi ketakutan satu persatu. Misalnya, saya mencoba berbicara di depan umum atau mencoba belajar hal baru yang selalu saya takutkan. Pengalaman ini mengubah cara pandang saya. Setiap kali berhasil melewati satu rasa takut, saya merasa lebih kuat. Dengan melawan ketakutan, saya memberi diri saya kesempatan untuk tumbuh dan melihat bahwa dunia ini penuh dengan peluang. Rasa optimisme mulai tumbuh, menggantikan rasa pesimis yang dulu menghantui. Saya menyadari bahwa ketakutan hanya menjadi penghalang jika kita mengizinkannya. Jika kalian sering merasa takut untuk mencoba sesuatu, ingatlah bahwa ketakutan itu bisa dihadapi. Mulailah dari hal kecil.
dan buktikan pada diri sendiri bahwa kalian mampu. Dengan keberanian kecil itu, kita akan menemukan bahwa hidup ini jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan. Jangan biarkan ketakutan menguasai kalian. Jadikan ketakutan sebagai tantangan yang bisa diatasi. Kesembilan, mengabaikan diri sendiri demi menyenangkan orang lain. Mengabaikan diri sendiri demi menyenangkan orang lain. Ada masanya ketika saya selalu berusaha untuk menyenangkan semua orang di sekitar saya. Saya berpikir bahwa dengan membuat orang lain bahagia, saya juga akan merasa bahagia. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Semakin sering saya mengabaikan keinginan dan kebutuhan saya sendiri, semakin dalam rasa pesimis yang saya rasakan. Saya mulai merasa kehilangan jati diri, seolah-olah hidup saya hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ketika kita terus mengorbankan diri untuk menyenangkan orang lain, kita akan merasa kosong di dalam. Lambat laun, saya mulai merasakan dampaknya pada kesehatan mental saya. Saya kelelahan secara emosional, merasa tidak dihargai, dan kehilangan rasa percaya diri. Akhirnya saya menyadari bahwa jika saya ingin merasa bahagia dan optimis, saya harus mulai belajar untuk menghargai diri sendiri. Saya mulai menetapkan batasan dan mengatakan tidak jika memang tidak mampu. Perlahan, saya merasa lebih berdaya. Saya menyadari bahwa hidup ini adalah tentang menemukan keseimbangan antara membantu orang lain dan menjaga diri kita sendiri. Dengan merawat diri kita, kita akan lebih siap dan tulus dalam membantu orang lain tanpa merasa tertekan atau kehilangan arah. Ingatlah teman-teman, kita tidak perlu mengorbankan kebahagiaan kita sendiri demi menyenangkan orang lain. Menjadi diri sendiri adalah kunci untuk hidup yang lebih tenang dan optimis. Kita bisa tetap membantu orang lain, tapi jangan pernah lupakan diri kita sendiri dalam prosesnya. Terakhir, mengabaikan kesehatan fisik dan mental. Dulu saya sering sekali mengabaikan kesehatan fisik dan mental saya. Saya berpikir bahwa selama saya bisa terus produktif, tidak masalah jika kurang tidur atau makan tidak teratur. Namun seiring waktu, saya mulai merasakan dampaknya. Saya menjadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan perasaan pesimis mulai muncul. Saya merasa tubuh saya tidak mendukung apa yang ingin saya capai, dan ini sangat membatasi. Mengabaikan kesehatan bukan hanya merusak tubuh, tapi juga pikiran. Ketika kita tidak merawat diri, kita mengirim pesan pada diri sendiri bahwa kita tidak cukup berharga untuk dijaga. Saya mulai belajar untuk memperhatikan kesehatan dengan lebih serius, memperbaiki pola tidur, makan makanan sehat, dan meluangkan waktu untuk berolahraga. Saya juga belajar untuk beristirahat dan menjaga keseimbangan antara bekerja dan waktu istirahat. Perlahan-lahan, energi saya kembali dan pandangan saya terhadap hidup menjadi lebih positif. Merawat kesehatan fisik dan mental ternyata memberikan dampak yang besar pada perasaan optimis dan kebahagiaan kita sehari-hari. Saya mulai merasa lebih berdaya dan mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan lebih baik. Jangan abaikan kesehatan kalian, teman-teman. Kesehatan adalah fondasi dari segala hal yang ingin kita capai. Dengan menjaga kesehatan fisik dan mental, kita memberi diri kesempatan terbaik untuk meraih hidup yang lebih baik dan lebih bahagia. Mulailah dari hal kecil, karena setiap usaha kecil yang kita lakukan untuk menjaga diri akan membangun kehidupan yang lebih bermakna dan penuh optimisme. Itulah 10 kebiasaan yang perlu kita hindari agar tidak terjebak dalam pola pikir pesimis. Saya harap apa yang kita bahas hari ini bisa membantu kalian untuk lebih sadar tentang bagaimana kebiasaan sehari-hari memengaruhi cara pandang kita terhadap hidup. Ingat, hidup ini terlalu singkat untuk terus-menerus merasa pesimis atau meragukan diri sendiri. Kita punya kekuatan untuk mengubah cara kita berpikir, dan itu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebiasaan positif dalam membentuk kehidupan yang lebih baik. Berikan waktu dan perhatian untuk diri sendiri. Bangun kebiasaan yang membuat kalian merasa lebih optimis dan berdaya. Dengan begitu, kita bisa menghadapi setiap tantangan dengan lebih kuat dan pandangan yang lebih cerah. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga konten ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat atau dorongan bagi kita semua untuk terus tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih positif.
Jika kalian merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif berikutnya. Terakhir, saya ingin mengundang kalian untuk berbagi pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar. Mari kita saling mendukung dan berbagi inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah menjadi versi terbaik dari diri kalian. Terima kasih dan tetap semangat.